Novel, buku catatan sekolah, lorong perpustakaan. Bab 4, Rahasia di Bawah Tanah. Di cerita sebelumnya, Raka, Kinan dan Bima berhasil menemukan pintu besi menuju ruang rahasia di bawah tanah. Mereka bertiga pun menuruni tangga spiral ke bagian bawah ruangan. Namun, saat sudah berada di bawah, pintu besi menuju ruang rahasia tiba-tiba tertutup dan seolah-olah terkunci dari luar. Raka, Kinan dan Bima pun terjebak di dalam ruang rahasia bawah tanah dan terancam tak bisa keluar. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk simak terus novel buku catatan sekolah. Di dalam gelap malam, kita genggam erat mimpi. Dengarkan bisikan hati, sebab esok kan ada mentari. Bangun, jangan hanya terdiam, waktu terus berputar. Kejar semua angan, tak ada kata terlambat untuk mulai berlari. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri. Mimpi itu nyata jika kau percaya. Harapan takkan pudar asal terus mencoba. Meski jatuh berkali, bangkit lagi dan hadapi. Jangan pernah menyerah, ini janji hati. Dan cinta akan jadi bekal untuk melangkah pasti. Lorong perpustakaan, bab 4, Rahasia di Bawah Tanah. Di atas sana, pintu besi tebal yang semula berderit terbuka kini menjadi lubang hitam menganga yang tiba-tiba, tanpa aba-aba, berdebam menutup. Gema benturannya memantul keras di lorong sempit itu, membuat telinga berdenging. Astaga, teriak Kinan, suaranya tercekat. Ia mengangkat ponselnya, menyorotkan senter ke tangga spiral di atas kepala mereka. Pintu itu benar-benar tertutup rapat. Bima segera berlari ke anak tangga terakhir. Ia menggebrak permukaan besi itu dengan tinjunya. "Hei, buka, siapa di luar?" Hanya keheningan yang menjawab. Besi dingin itu tak bergerak. "Terkunci," ujar Bima datar, napasnya memburu. Suasana yang tadinya penuh adrenalin berburu rahasia, kini berubah mencekam. Raka menyandarkan punggungnya ke dinding batu yang terasa lembab dan dingin. Kita terjebak," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Udara di ruangan itu terasa pengap, tebal dengan aroma debu tua dan lumut. Lorong kebisuan dan kotak usang wow. Dengan senter ponsel masing-masing yang cahayanya menari-nari dan membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding, mereka menuruni sisa anak tangga. Di ujung, terhampar sebuah ruangan sepanjang 20 meter yang sempit dan berdebu. Rak-rak kayu berwarna coklat gelap yang tingginya mencapai langit-langit berjejer rapat, memuat kotak-kotak karton usang yang sudah menguning dan berjamur. Sebagian label tulisan tangan sudah pudar. "Ini ruang arsip lama," bisik Kinan, suaranya sengaja dibuat sepelan mungkin seolah takut membangunkan sesuatu. "Aku yakin, tidak ada yang pernah menginjakan kaki ke sini setelah Tuan Wijaya pendiri sekolah lama wafat, puluhan tahun yang lalu." Mereka mulai memeriksa tumpukan kotak itu satu persatu. Tebal, halus, dan beraroma manis dari kertas tua. Kebanyakan berisi dokumen-dokumen sekolah yang tidak penting, daftar nilai tahun 70-an, surat izin pembangunan, dan tumpukan laporan keuangan yang sudah menjadi remah. "Menjijikkan," keluh Bima sambil mengibaskan tangannya dari debu yang beterbangan. "Ini hanya tumpukan sampah sejarah." "Sabar, Bim," kata Raka, matanya menyapu setiap inci ruangan.
Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang janggal di balik deretan kotak di sudut paling gelap, yang hampir tidak tersentuh cahaya senter mereka, sebuah laci besi kecil yang tampak tertanam kokoh di dinding batu. "Sini, aku menemukannya," seru Raka setengah berbisik. Bima segera mendekat. Laci itu berukuran tak lebih besar dari kotak sepatu, permukaannya hitam kusam, dan jelas-jelas terkunci rapat. Laci terkunci di belakang rak. "Ini pasti tempatnya," duga Bima, penuh harap. Kinan, yang masih memegang buku sejarah usang itu, kembali membolak-baliknya. Di halaman terakhir, dia menemukan sesuatu yang samar. "Tunggu, kalian lihat ini." Ia menyorotkan senternya ke sebuah coretan kecil, hampir tak terlihat, di margin bawah. "Ini bukan koordinat geografis. Ini petunjuk kombinasi kunci." Mereka mencoba memasukkan kombinasi angka dari coretan itu ke celah kunci, tapi laci itu tak bergeming. Raka mengeluarkan obeng lipatnya, mencoba memaksanya, tapi gagal. Laci itu dibuat untuk menahan waktu dan penyusup. Tiba-tiba, Bima melihat sesuatu di bawah laci itu. Ia harus berjongkok, mengikis lapisan debu tebal dengan ujung jarinya. "Raka, lihat di sini," katanya, suaranya sedikit meninggi. Ada lubang kecil, seukuran jari kelingking, dan di dalamnya, ada tombol. Tombol merah kecil. Raka ragu sejenak. "Tekan perlahan, Bim. Siapa tahu itu alarm." Bima menarik napas dalam-dalam. Jari telunjuknya yang kotor menekan tombol itu. Klik, suara mekanis halus terdengar dari balik dinding. Laci besi itu bergeser sedikit ke kanan, menampakkan sebuah kotak kayu tua berukir elegan yang tersembunyi di rongga dinding. Kotak itu tampak lebih terawat daripada segala sesuatu yang ada di ruangan ini. Gulungan rahasia dan petunjuk kedua. Di dalam kotak kayu itu, mereka menemukan dua benda, sebuah gulungan perkamen yang sudah menguning dan rapuh serta sebuah medali perak berat berukir lambang SMA Nusa Bangsa, tapi dengan desain yang lebih kuno, dihiasi rantai perak yang berkarat. Raka, dengan tangan yang gemetar, membuka gulungan perkamen itu perlahan. Debu kuno beterbangan, memberikan aroma khas kertas yang sudah lama tak tersentuh. Itu adalah surat tulisan tangan, dengan tulisan yang anggun dan berwibawa. Kinan mendekat, suaranya membaca dengan hikmat, "Ini surat dari Tuan Wijaya, pendiri sekolah kita. Kepada siapapun yang berani menembus kegelapan dan menemukan tempat ini, ketahuilah bahwa rahasia besar telah aku simpan. Rahasia ini bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk melindungi sekolah yang kita cintai dari kehancuran." Isi surat itu menjelaskan sebuah plot gelap, bertahun-tahun yang lalu. Sekelompok pengusaha serakah berusaha mengambil alih lahan sekolah untuk proyek komersial. Tuan Wijaya, sang pendiri, dengan cerdik menyembunyikan akta asli kepemilikan tanah di suatu tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang berani, cerdas, dan memiliki kebenaran di hati, menggunakan petunjuk-petunjuk tersembunyi di buku sejarah yang mereka pegang. Jadi, buku ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga kunci untuk sebuah rahasia lain. Seru Raka, nadanya penuh kemenangan bercampur kelegaan. Kinan membalik gulungan perkamen itu. Senyumnya menghilang. "Tunggu, Raka, ini masih belum akta asli. Ini hanya petunjuk kedua." Gulungan perkamen di baliknya berisi sebuah puisi teka-teki yang ditulis dengan tinta hitam pekat yang masih terlihat jelas. Cahaya yang menembus waktu. Dinding batu adalah penjaga kebenaran. Jejak sang pembimbing menuju utara. Tunjukkan tempat para bintang bersinar. Raka dan Bima saling pandang, raut wajah mereka berubah dari gembira menjadi berpikir keras. Cahaya yang menembus waktu. Tempat para bintang bersinar. Bima bergumam, mengulang frasa itu sambil mengusap dagunya. Kedengarannya seperti sesuatu di langit. Kinan menjentikkan jarinya, matanya berbinar di bawah cahaya senter. Itu dia, observatorium sekolah. Di sana ada teleskop raksasa yang sudah tua. Teleskop itu yang menembus waktu, melihat bintang. Observatorium, itu masuk akal. Raka memukul telapak tangannya. Namun, semangat mereka segera meredup. Mereka kembali ke pintu besi yang tertutup. "Ide bagus, Kinan,
kata Bima, suaranya perlahan melemah. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari sini dulu? Udara pengap itu terasa semakin mencekik. Mereka memandang ke arah pintu baja yang dingin itu, menyadari bahwa rahasia terbesar yang harus mereka pecahkan saat ini adalah bagaimana caranya mereka bisa selamat dan kembali ke atas. Aku sudah lelah, ingin ku terlelap, menatap bintang-bintang, menikmati kulintang malam. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu malam. Pencapaian kecil pun layak dapat tepuk tangan. Bukan hanya garis akhir, tapi proses di perjalanan. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu mellow. Malam ini tidur nyenyak, siap sambut mentari. Kita susun peta baru, rehat sejenak.